Halo pemirsa Monev TV, Lada Lampung. Apa yang kalian ingat akan dua kata tersebut, Lada Lampung? Lada Lampung merupakan ikon provinsi ini, yaitu Provinsi Lampung. Namun, belakangan kabar berita menyajikan suatu artikel atau tulisan yang judulnya Lada Lampung terancam tidak lagi memberi kontribusi bagi panen pertanian di provinsi ini. Nah, untuk hal ini Monev telah menelusuri, menganalisa secara transparan, akuntabel, dan dengan narasumber yang kredibel untuk mencari tahu bagaimana kondisi lada Lampung dan pertanian tanaman lada itu sendiri. Simak terus telusur fakta bersama Monev TV, transparan, akuntabel, analisa, dan tertuju. Pertumbuhannya tidak mati, tapi pertumbuhannya agak lambat. Strategis yang kita lakukan dalam rangka mengejawantahkan program Pak Gubernur, boleh latar 1, boleh latar 2, batang bawahnya saja kalau kita beli dari Kalimantan. Proyeksi mengembalikan produksi panen lada Lampung makin klise. Pada era 70-an, lada Lampung sempat berjaya karena dapat menyumbang 50.000 ton per tahun. Seiring waktu, panen lada Lampung terus merosot hingga hanya menghasilkan 15 ribuan ton per tahun. Padahal, lada merupakan salah satu komoditi ekspor dan rumah tangga masyarakat Indonesia. Sekarang, para petani tidak terlalu berminat menanam lada karena fluktuasi harga. Mereka lebih memilih menanam tumbuhan lain yang lebih menghasilkan dan mudah dirawat. Lada Lampung mudah terserang penyakit busuk pangkal batang atau yang disebut Phytophthora capsici. Virus mikroskopis ini membuat kualitas biji lada memburuk sehingga terjadi fluktuasi harga. Memang, Pemprov Lampung telah menggandeng Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Fakultas Pertanian pun telah mendapatkan solusi mutakhir. Fakultas Pertanian Unila telah melakukan survei tanah se-Provinsi Lampung, lebih khusus untuk daerah sentra produksi lada yang terdampak Phytophthora capsici serangan tinggi. Sudah tahun ketiga ini kita lakukan. Tahap pertama yang Fakultas Pertanian lakukan ini adalah melakukan pemetaan setiap wilayah di Provinsi Lampung, wabil khusus daerah sentra produksi lada, tingkat serangan dari Phytophthora capsici. Itu tahap awal. Daerah mana tuh, Prof? Kalau sentra produksi yang ada di Lampung ini kan Waikanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Tanggamus, kemudian termasuk juga Lampung Barat. Itu kan sentra produksi lada yang ada di dan itu terpapar virus busuk pangkal batang. Iya. Itu cendawan atau jamur. Ya. Jamur Phytophthora capsici, penyebab penyakit busuk pangkal batang. Dan itu kita sudah lakukan. Ternyata di setiap kabupaten kota yang ada itu tingkat serangannya itu berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, yang berat itu memang daerah-daerah atau sentra produksi lada yang ada di Provinsi Lampung. Sebagai contoh, misalkan di Kabupaten Lampung Utara. Itu kan sepanjang lintasan Kabupaten Lampung Utara, dulunya itu adalah daerah sentra produksi lada.
Dari sampel analisa mikroskopis tersebut, tim peneliti dari jurusan proteksi tanaman dan jurusan hama penyakit hama tanaman, Dr. Radik dan kawan-kawan menemukan hayati agensi antagonis atau musuh alami dari cendawan Phytophthora capsici. Kendati hayati agensi antagonis yang dinamakan Trichoderma telah ditemukan dan dapat melokalisir cendawan tersebut, namun Dekan Fakultas Pertanian Unila Profesor Irwan Sukri Banua mengatakan belum cukup menangkal serangan virus penyakit pangkal batang yang gemar menginduksi tanaman lada natar 1, natar 2 maupun lada unggul lain yakni jenis petaling. Jadi yang kita lakukan tahapannya itu memang sangat panjang, double protected. Pertama kita tahu dulu medan Lampung ini seperti apa, tingkat serangannya seperti apa. Kemudian penyebab penyakit utama apa yang bisa menjadi antagonis atau lawan tandingnya, yaitulah Trichoderma. Makanya kita produksi namanya Trichomax. Kemudian agar tanaman lada ini selain dilindungi oleh Trichoderma, juga secara fisik kita harus perkuat. Yang tahan terhadap Phytophthora itu adalah lada liar, namanya Piper colubrinum. Dan tentu kita tidak ingin memperoleh hasil dari lada liarnya, tapi kita ingin batang bawah tahan terhadap serbuan Phytophthora. Sementara batang atas yang ingin kita ambil hasilnya, atau natar 1, natar 2, itu tidak dipengaruhi lagi oleh Phytophthora. Karena batangnya ini kokoh, kuat, tidak bisa dimatikan oleh Phytophthora. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah itu kita produksi banyak-banyak. Ini kan kita produksi. Karena itu juga, Fakultas Pertanian dan Pemprov Lampung yang ingin mengembalikan kejayaan lada Lampung selalu dan terus berupaya hingga mereka menemukan cara ketiga, yakni menerapkan teknik sambung batang. Kurang lebih, teknik sambung batang ini telah diaplikasikan selama kurun waktu 3 tahun sejak tulisan ini tersiar. Jadi, lada liar yang sejatinya sanggup menahan serangan Phytophthora capsici dijadikan alas atau batang bawah. Kemudian disambung lada natar 1, natar 2 atau petaling untuk batang bagian atasnya. Prof. Irwan Sukri Banua meyakini lada Lampung kembali berjaya atas penerapan 3 cara yang dimulai dari pemetaan lokasi serangan tingkat tinggi cendawan tersebut, kemudian disusul menebar Trichoderma di area terdampak Phytophthora capsici, lalu dilanjutkan dengan menerapkan sistem tanam sambung tadi. Dia juga menambahkan opsi selling tanaman lada dengan kopi yang secara ekologi akan mantap, secara ekonomi layak, dan secara sosial dapat diterima. Rata-rata petani Lampung memang menanam kopi pada 4 mata tunas atau pohon. Di tengah-tengah pohon itu ada peneduh. Menurut Prof. Irwan, akan mubazir jika peneduh itu dibiarkan karena tanaman kayuan hingga tanaman penegak bisa tumbuh di area tersebut. Teknik selling ini juga mesti menggunakan sistem sambung batang lada liar dengan batang lada natar 1 atau natar 2 maupun jenis petaling untuk bagian batang atas guna menghindari serangan virus cendawan busuk pangkal batang. Masalahnya, perlu upaya penanaman dan perawatan intensif dari para petani agar dapat menghasilkan kualitas kopi dan lada yang bagus dan siap ekspor. Besar ya anggarannya, karena setiap batang lada sambung, itu kan tadi sambung, berarti ada batang bawah, ada batang atas. Batang bawahnya saja kalau kita beli dari Kalimantan sebelum kita kembangkan sendiri, itu setidaknya Rp5.000 per stek 2 mata, 2 ruas. Setidaknya ya, tergantung dari speknya. Setidaknya kalau mengacu kepada Bangka Belitung itu sekitar Rp15.000-Rp20.000 per bibit. Di sini? Iya. Kalau mengacu pada itu sekitar Rp15.000-Rp20.000 per bibit. Itu baru bibit yang baru berumur sekitar 3 bulan. Karena kan ya resiko keberhasilan nyambung begini, Bung. Ini kan nyambung begini. Ini kan kalau tidak dilakukan dengan sangat intensif dan pemeliharaan yang ini,
peluang matinya kan besar. Masalahnya, diperlukan juga bimbingan teknis berkala terkait lokalisir Phytophthora capsici, teknik penanaman seling lada dan kopi, BIMTEK untuk penyebaran agensi hayati antagonis, dan penanaman teknik sambung lada liar kepada para petani. Belum lagi memotivasi petani lada yang terlanjur beralih ke tanaman kelapa sawit atau tumbuhan lain. Selain itu, Unila berstatus perguruan tinggi, bukan perusahaan industri yang dapat memproduksi massal Trichoderma. Perlu stimulasi serius dari pemerintah agar produk perguruan tinggi dapat diproduksi massal. Lebih lanjut, harga bibit lada untuk menerapkan teknik sambung batang mencapai Rp35.000 di pasaran Lampung. Ada bibit di Kalimantan, harganya Rp5.000, tapi mendatangkan bibit dari pulau tersebut rentan resiko kerusakan karena jarak dan waktu tempuh, belum lagi ongkos kirimnya. Jadi, mengembalikan kejayaan hasil panen lada Lampung memerlukan upaya serius dan biaya yang cukup tinggi, serta dukungan mitra bagi perguruan tinggi untuk melakukan produksi massal agensi hayati protagonis bagi Phytophthora capsici.